Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Anas Radio di seluruh negeri dimanapun Anda berada, apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, kita bertemu kembali di acara Tanya Jawab Problema Muslim di pertemuan ketiga, di mana tagline kita tanyakan saja semua permasalahan dalam masalah agama. Nah, kali ini seperti biasa, alhamdulillahirabbil alamin, di pertemuan ketiga, di tanya jawab pertemuan ketiga kali ini dimoderatori oleh Abu Umar Andri Matsa, yang insya Allah akan menemani guru kita yang mulia Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Baik, kita sapa dulu guru kita Al-Ustaz Zulkarnain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Abu Umar, dan juga barakallahu fil mustami'in wal mustami'an. Fiikum barakallahu ya Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik para pendengar Anas Radio, kita sudah terhubung dengan Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Ya, seperti biasa, problema muslim insyaallah akan dimulai dengan penyampaian pertama oleh guru kita Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Nanti setelah itu kita akan bahas tanya jawab di acara Problema Muslim seperti biasa setelah beliau menyampaikan beberapa nasihat yang sebentar lagi akan beliau sampaikan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih. والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما بشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, yang mana seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar terhadap kita. Hanya saja kita banyak lalai di dalam mengingatnya dan lalai di dalam mensyukurinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita dan mengampuni segala kekurangan kita. Semoga pada pertemuan malam hari ini seluruh pendengar dimanapun berada selalu di dalam naungan taufik, rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di awal pertemuan ini kita mengambil keberkahan dengan membaca sebuah ayat Al-Quran atau sebuah hadits dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua saling mengingatkan di dalamnya. Dan pada malam hari ini saya ingin membacakan sebuah ayat di surah An-Nur ayat ke-19, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan kekejian itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya. Ayat yang agung ini terdapat di dalamnya peringatan
bagi siapa yang menyebarkan sebuah ucapan yang keji atau suatu perbuatan yang melanggar syariat yang disebarkan di tengah manusia, apakah itu dalam bentuk berita, rekaman, gambar, video maupun selainnya. Ya. Dan ini semuanya adalah hal yang dilarang di dalam syariat kita. Masuk di dalam cakupan ayat yang saya bacakan tadi. Dimaklumi bahwa pada hari-hari ini dengan luasnya perkembangan teknologi dan dimudahkannya manusia terhadap sejumlah perkara dan mereka berhubungan, ya, bertukar informasi dan bertukar pengetahuan, sehingga banyak di antara manusia yang memanfaatkan perkara-perkara tersebut dan menggunakannya tidak di atas hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bahaya yang sangat besar bagi kaum muslimin secara khusus dan bagi manusia secara umum. Karena kerusakan di dalam pemberitaan, di dalam penyampaian kabar, penyampaian berita, kerusakan di dalam menyebarkan sebuah ucapan yang keji, sebuah ucapan yang nista, atau menyebarkan sebuah perbuatan yang berbau dosa. Ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk manusia. Iya. Berbahaya bagi yang menyebarkannya, sebagaimana dalam ayat ini diancam untuknya siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha, yazillu biha ila an-nar ab'ada ma baina al-masyriqi wal maghrib." Seorang lelaki kadang dia berbicara dengan sebuah pembicaraan yang ia tidak perjelas di dalamnya. Maka dia berbicara dengan sebuah kalimat yang dia tidak perjelas pada kalimat tersebut. Maka kalimat tersebut menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Waliyahudillah. Iya. Kalau satu kalimat yang seperti ini menjadi petaka bagi orang yang menyebarkannya, maka ini peringatan bagi siapa yang menyebarkan suatu kalimat yang mengandung kekejian. Ya, apakah maksudnya hanya bercanda saja atau maksudnya hanya sekedar mengisi waktu? Ya, menyebarkan hal-hal yang seperti ini adalah bahaya yang sangat besar bagi seorang hamba. Tidak ada perbedaan di dalam penyebaran, apakah itu suatu kalimat atau suatu perbuatan. Semuanya masuk di dalam keumuman dosa yang disebut di dalam ayat. Ya. Dan telah disepakati oleh para ulama bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Ya. Karena itu menyebarkan tuntunan-tuntunan, menyebarkan suatu bagian dari pemberitahuan atau suatu ilmu yang disangka oleh sebagian orang tanpa dia ketahui kepastiannya apakah itu berasal dari Nabi atau tidak. Ini dosanya lebih besar lagi. Nah, itu sangat kita sayangkan pada hari-hari ini. Banyak dari kaum muslimin dan muslimat yang menyebarkan hadits-hadits atau menyebarkan informasi-informasi yang dianggap bagian dari agama. Padahal sebenarnya hadits-hadits itu adalah hadits yang lemah atau hadits yang palsu atau informasi aja dan tentunya ini bahaya lebih besar, ya, karena dia masuk di dalam berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa la taqtu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad, kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian berhenti di atas suatu perkara yang kalian punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di dalamnya. Ya. Dan di antara dosa yang diharamkan di dalam ayat wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun.
dan kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Menyampaikan hadis dari Nabi, dia tidak tahu keabsahannya, tidak tahu kesahihannya, dia sebarkan. Ya, maka ini hendaknya dia ingat sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang mutawatir, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya dalam neraka. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadhib, fa huwa ahadul kadhibin." Siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang dia sangka hadis itu adalah hadis yang dusta, hadis yang tidak syah, maka dia adalah salah satu dari pendusta. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban yuhaddits bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta, cukuplah seorang itu disifatkan dengan kedustaan kalau dia menyampaikan semua yang didengarkan. Karena itu tidak semua yang didengar dari orang, apa yang diterima dari manusia, kemudian dipercaya dan dibenarkan, tetapi dipastikan dari mana dia menerima, apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Inilah masalah penyebaran yang hari-hari ini dilakukan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dari sisi fasilitas, tapi digunakan dalam hal-hal yang kadang memberikan bahaya pada keagamaan seseorang, menjatuhkannya ke dalam dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari perbuatan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara lisan kita dan memelihara diri kita dari segala hal yang mendatangkan kemurkaan dan kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini mungkin masih bisa sampaikan sebagai pendahuluan. Wallahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Baik, para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Nah, setelah kita mendengarkan nasihat awal dari Ustaz Zulkarnain, kita akan masuk ke tanya jawab problema muslim yang sudah masuk ke beberapa layanan dari Anas Radio. Yang pertama yang melewati kotak surat @anasradio.com, yang kedua masuk melalui chatbox di situs anas.com, dan melalui Yahoo Messenger di Anas Radio. Baik para pendengar Anas Radio, kita akan bahas, ya kita akan tanyakan beberapa pertanyaan kepada Ustaz Zulkarnain. Dan seperti biasa, kami Abu Umar menyampaikan terlebih dahulu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Anas Radio sangatlah banyak. Jadi kita akan menseleksi, tentu dia pertanyaan-pertanyaan bisa kita jawab sedemikian rupa sebaik-baiknya, dan tetap mudah-mudahan para pendengar Anas Radio tetap bersabar sambil ya menunggu pertanyaannya dibahas di acara Problema Muslim di pertemuan-pertemuan sekarang atau pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, barakallahu fikum. Ustaz, ini ada pertanyaan yang pertama. Ya, ada yang bertanya, laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat tetapi masih mengerjakan sholat 5 waktu, apakah hukumnya ini kafir atau tidak? Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Jadi masalah meninggalkan salat, terdapat silang pendapat di kalangan para ulama, apakah orang yang meninggalkan salat itu dianggap kafir atau tidak. Ada dua pendapat masyhur di kalangan para ulama dalam hal ini. Ya. Yang pertama bahwa orang yang meninggalkan salat itu tidak dikafirkan. Dan ini pendapat kebanyakan dari ulama belakangan. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat
itu dianggap kafir, keluar dari Islam. Dan ini adalah pendapat yang dinukil dari kebanyakan para sahabat, bahkan Syakik ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala berkata, lam yakunu yarawna syai'an minal amali tarkuhu kufrun illa salat. Sesungguhnya mereka, yaitu para sahabat dan para tabi'in, mereka tidak melihat ada sebuah amalan yang kalau ditinggalkan, maka amalan itu mengafirkan pelakunya keluar dari Islam kecuali salat. Ya. Jadi pendapat didukung oleh sejumlah dalil, di antaranya hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lahdu alladhi bainana wa bainal kufar as-salah." Perjanjian antara kami, pembeda antara kami dan orang-orang kafir adalah salat. Di dalam hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad dan kebanyakan para ulama di belakangan ini. Iya, bahwa orang yang meninggalkan salat itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Hanya saja para ulama yang mengatakan kafirnya orang meninggalkan salat juga ada dua pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan meninggalkan satu salat saja itu dikatakan kafir. Dan di antara para ulama juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang meninggalkan salat itu kafir adalah orang yang meninggalkan kebanyakan salat. Ya, adapun dia meninggalkan satu dua salat, maka ini tidak dikafirkan. Nah, dan saya sendiri lebih condong pada pendapat yang kedua, bahwa yang dikafirkan adalah orang yang meninggalkan kebanyakan salat atau beberapa salat. Adapun kalau seperti yang disebut oleh penanya di sini bahwa dia meninggalkan salat Jumat tapi masih mengerjakan salat 5 waktu. Kalau Jumatnya dia tinggalkan terus menerus, maka ini masuk di dalam apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa itu mengafirkannya keluar dari Islam. Tapi kalau dia tinggalkan sekali, kedua kali, ini tidak mengafirkan keluar dari Islam, tetapi itu adalah dosa yang sangat besar. Ya. Apalagi satu salat saja seperti salat asar, yang kata Nabi siapa yang meninggalkannya pada hadith amaluh, telah hancur amalannya. Orang yang meninggalkan 3 kali Jumat, maka telah ditutup hatinya, dikeraskan hatinya, dicap sebagai kaum munafik. Dan selainnya dari nas-nas yang menjelaskan bahaya orang yang meninggalkan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, pertanyaan yang berikutnya para pendengar Anas Radio dari Ahmad As-Siddiq dari Yogyakarta. Beliau bertanya, saya ini berada di negeri kafir untuk magang karena dikirim dari sekolah. Insya Allah kalau lancar 2014 sudah pulang. Bagaimana hukumnya menurut Islam, Ustaz? Ya. Ya, pertama Alah Ahmad As-Siddiq, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada Anda dan juga kepada seluruh pendengar yang mengikuti acara ini. Tinggal di negeri kafir itu adalah suatu hal yang diperingatkan bahayanya di dalam syariat kita. Bahaya akan hal tersebut dari banyak sisi. Sisi yang pertama dari pokok syariat Islam adalah menyelisihi kaum kufar, menyelisihi orang-orang kafir dalam keagamaan mereka, dalam akhlak mereka, dan di dalam kehidupan mereka. Karena itu telah datang ayat-ayat Al-Quran yang memerintah kita untuk membedakan diri dengan orang-orang kafir, dan telah datang hadits-hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal ini. Banyak hadits di dalam hal ini dan banyak ayat dalam hal ini. Cuman di kesempatan yang ringkas ini saya ingatkan dengan sebuah hadits dari Rasulullah SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dan juga di dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Ya, sahasta demi sahasta, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hingga kalau mereka masuk ke dalam lubang bab sejenis biawak,
pastilah kalian juga mengikutinya. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Iya. Maka ini pokok yang pertama yang hendaknya diingat. Kemudian yang kedua, seorang muslim itu dididik ya dengan mana la ilaha illallah, mana tauhid. Dan dari mana tauhid itu adalah dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat perilaku orang-orang kafir yang beribadah kepada selain Allah, ini tentunya bukan dari hal yang menjamin terjaganya tauhid bagi seorang hamba. Ya. Dan banyak lagi sisi yang lain, kenapa para ulama tidak memperbolehkan, kenapa di dalam syariat kita tidak diperbolehkan untuk bermukim di tengah orang-orang kafir. Hanya saja para ulama membolehkan bagi siapa yang pergi dengan negeri kafir, ya, dibolehkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, kalau ada keperluan hajat ke sana, ya, apakah itu dalam bentuk perniagaan, ataukah dalam bentuk ya, dia berobat, ataupun dalam bentuk dia mempelajari ilmu yang tidak ada ilmu itu di negeri kaum muslimin, maka ini hal yang sifatnya ada hajat, ada keperluan. Kemudian yang kedua, orang yang berangkat ke sana, dia memiliki dari bekal agama yang bisa menjaga agamanya, menjaga keislamannya, ya, tidak terpengaruh dengan orang-orang kafir tersebut, ya, tidak ikut dengan kebiasaan mereka. Nah, jadi kalau seperti yang ditanyakan oleh penanya di sini bahwa dia sudah terlanjur berada di sana karena dikirim dari sekolah, ya, dan apa namanya keberadaannya di sana akan berakhir hingga 2014. Ya, tentunya keadaan manusia berbeda-beda. Setelah saya terangkan hukum yang saya sebutkan tadi, hanya saja saya wasiatkan pada penanya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha sebaik mungkin untuk menjaga agamanya, ya, dengan mengikuti apa namanya pengajian-pengajian, apalagi sekarang ini sudah dimudahkan dengan fasilitas yang banyak sekarang ini. Demikian pula ya hendaknya dia banyak bertanya kepada ahli lain, meminta nasihat. Kemudian hendaknya dia juga selalu membaca buku-buku yang bisa menambah keimanannya. Kemudian dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak dari membaca Al-Qur'an, memperbanyak dari zikir, ya, dan menyelesaikan urusan sesegera mungkin agar supaya tidak lama bermukim di tengah orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya ini dari saudara kita Aji Sigit Wicaksono melalui email. Saya mau bertanya, apakah bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu dapat membatalkan wudu? Silakan Ustaz. Ya, pertama ada dua hal yang perlu saya terangkan di sini. Yang pertama, bersentuhan dengan lawan jenis itu adalah suatu hukum tertentu di dalam syariat. Ya, kemudian yang kedua, apakah bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudu? Ini juga ketentuan lain di dalam syariat. Jadi ini dua ketentuan memiliki dua hukum yang perlu diketahui. Yang pertama, adapun bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, ini adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Dalam hadits Ma'qil bin Yasar diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Al-Hakim dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yut'ana ahadukum fi ra'sihi bi mishrin khairul lahu min an tamassahu imra'atun laysat mahraman lah." Andai kata seorang itu ditusuk dengan jarum di kepalanya, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Iya. Dan di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa Nabi tidak perlu menyentuh tangan perempuan, ya, di dalam bai'ah maupun di lainnya, tidak pernah bersalaman dengan mereka. Dan banyak lagi dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Kemudian yang kedua, apabila terjadi, ya, misalnya seorang lelaki bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram tanpa sengaja, apakah hal tersebut membatalkan wudu?
Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama fikih. Dan pendapat yang lebih kuat di dalam hal ini bahwa hal itu tidak membatalkan wudu. Ya, karena menyentuh perempuan ini adalah perkara yang tidak membatalkan wudu. Telah syah di dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah mencium sebagian istrinya, kemudian beliau salat dan tidak berwudu. Kemudian kita juga mengambil Said al-Bara al-Asliyah, mengambil hukum dasar di dalam masalah pembatal wudu, bahwa asalnya kalau seorang sudah berwudu, tidak ada perkara yang membatalkan wudunya kecuali dengan dalil yang jelas. Dengan dalil yang jelas dari Al-Quran maupun hadis. Adapun ayat di dalam Al-Quran, "Aula masrumun nisa", atau kalian menyentuh perempuan, itu di dalam ayat bukan artinya menyentuh bermakna menyentuh kulit dengan kulit, tetapi menyentuh di situ adalah makna yang lebih khusus, yaitu menyentuh bermakna hubungan suami istri, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, alhamdulillah para pendengar Anas Radio, jangan lupa bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan dikirimkan kepada alamat email kotaksurat@nasradio.com dan tentu di chatbox di situs anas.com. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara kita Windy Pradana di email windy_pradana@yahoo.com. Bismillah, bagaimana caranya menghadapi orang tua yang tidak membolehkan anaknya untuk pergi taklim atau menuntut ilmu? Silakan Ustaz. Ya, saudara Windy Pradana, wafaqakallah, dan juga semoga Allah memberi taufik kepada seluruh pendengar. Orang tua adalah tempat kita untuk beramal baik, ya, beribadah kepada Allah, karena kita diperintah untuk berbakti kepada keduanya. Dan tentunya berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, itu dipersyaratkan pada hal yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Adapun dalam hal yang mengandung kemaksiatan, Rasulullah SAW bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Dan juga di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta. Ya. Karena itu di sini tatkala orang tua melarang anak mengikuti taklim, ya, lalu dirinci bagaimana larangan orang tua tersebut. Ya. Dirinci larangan orang tua ini apa maksudnya? Taklim apa yang diikuti oleh anak ini? Kalau si anak mengikuti taklim yang baik dan mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka harusnya orang tua tidak boleh melarang dalam hal tersebut. Hanya saja kita perlu mengikuti bahwa ilmu yang dipelajari itu ada dua macam. Ada ilmu yang sifatnya wajib, wajib atas setiap orang untuk mempelajarinya. Yang kedua ada ilmu yang sifatnya wajib kifayah, di mana apabila kalau dipelajari oleh sebagian orang telah gugur kewajibannya atas yang lainnya. Kalau ilmu yang dipelajari oleh anak ini sifatnya adalah fardu ain, maka dia tidak boleh taat kepada orang tuanya dalam larangan tersebut. Sebab kalau dia menaati orang tua dalam larangannya, itu artinya dia bermaksiat kepada Allah yang mewajibkannya untuk mempelajari agama. Ya. Tapi kalau misalnya orang tua melarang dalam ilmu yang sifatnya sunnah, ya, yang bukan ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ya, maka dilihat dari orang tuanya. Kalau memang secara umum dia memiliki keperluan di dalam menahan anaknya karena dia merasa berat apabila ditinggalkan oleh anaknya, itu adalah hak dari orang tua. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali alasan, hanya orang tua yang tidak suka anaknya belajar agama, maka ini bukan dari bentuk berbaktian kepada orang tua. Seorang menaati orang tua dalam hal itu. Ya, bahkan seorang anak yang saleh, dia tidak menaati orang tuanya dalam perkara maksiat kepada Allah. Nah, kalau si anak belajar menuntut ilmu agama, kebaikannya untuk dirinya dan untuk orang tuanya dan untuk umatnya. Ya. Ini dari sisi hukum terkait dengan masalah pertanyaan. Tapi saya ingin memberi nasihat bahwa seorang anak hendaknya memiliki komunikasi yang bagus dengan orang tuanya,
pandai menerangkan apa yang dia pelajari, kemudian pandai menerangkan kepada orang tua sisi-sisi manfaat dari mempelajari agama. Ya, dan umumnya banyak dari orang tua ya, melarang anaknya menghadiri taklim karena ada syubhat-syubhat apakah berkaitan dengan dunia maupun berkaitan dengan agama. Yaitu kalau ada komunikasi yang bagus dan penjelasan yang bagus, ya, semoga hal tersebut insyaallah taala akan membuat orang tua ridha terhadap anaknya dalam menuntut ilmu, mendukungnya, dan itu tentunya adalah kebaikan yang lebih besar untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya, alhamdulillah, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari saudara kita Deva di Semarang. Ana punya penyakit hati yang sampai saat ini masih sering kambuh, yakni cemburu. Nah, menurut beliau, bagaimana caranya menghilangkan penyakit ini? Ana merasa terganggu sekali. Afwan. Ya, silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Saudara Deva di Semarang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada Anda dan kepada seluruh para pendengar. Memang penyakit hati ini adalah sumber masalah. Ya. Dan penyakit hati ini memang dari hal yang kadang sulit untuk diobati. Kalau memperhatikan keberadaan hati di atas kebaikan, di atas kesalihan, segala tuntutan di dalam agama kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu, ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah bahwa di dalam hati itu ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging ini, baik semuanya. Kalau rusak segumpal daging ini, maka rusak semuanya. Dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu hari tidak ada harta yang bermanfaat, juga tidak ada anak-anak yang bisa memberi manfaat, kecuali siapa yang datang pada hari kiamat dengan hati yang selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubulah sarair, fama lahu min quwwati wa la nasir." Hari kiamat itu adalah hari yang rahasia-rahasia ditampakkan. Tidak ada kekuatan bagi seorang pun dan tidak ada yang bisa menolongnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fi qubur wa husila ma fi sudur. Inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir." Tidakkah mereka tahu apabila apa yang dikubur itu dibangkitkan, kemudian ditampakkan seluruh apa yang ada di dalam dada. Sungguhnya Rabb engkau terhadap mereka, sungguhnya Rabb mereka terhadap mereka pada hari kiamat sangat mengetahui. Itu semua ayat-ayat yang menunjukkan pentingnya kita memperhatikan kondisi hati kita. Penyakit hati sangat banyak. Di antaranya cemburu yang disebutkan di sini. Ya, dan cemburu ini dari perkara yang menghancurkan. Kalau cemburu ini kaitannya dengan perkara yang tidak disyariatkan. Sebab kata cemburu dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arabnya, itu kadang dia bermakna hal yang terpuji dan kadang bermakna hal yang tercela. Bermakna terpuji kalau dia punya kecemburuan terhadap agamanya. Ya, seorang istri misalnya cemburu kalau melihat suaminya jatuh dalam maksiat. Orang suami cemburu kalau istrinya tidak memakai hijab. Ini kecemburuan yang bagus. Ya, bahkan kecemburuan yang seperti ini harus dimiliki oleh seorang muslim. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata dayyuth." Seorang dayyuth, kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran di tengah keluarga, ini tidak masuk surga. Ya. Tapi kalau cemburu yang dimaksud adalah dia tidak suka orang lain mendapatkan kebaikan, ya, atau dia tidak suka ada orang yang mendapatkan nikmat lebih dari dirinya, tapi ini adalah penyakit yang harusnya dijauhkan dan dihindari oleh seorang hamba. Maka diketahui bahwa seluruh yang ada di atas muka bumi ini rezekinya telah ditanggung oleh Allah, telah ditetapkan untuk mereka setiap dari manusia bagiannya masing-masing. Walaupun seorang itu berusaha untuk menggapai dan menggapai apa yang dia inginkan, kalau Allah tidak menakdirkan, dia tidak akan meraihnya. Demikian pula kalau dia
seorang berusaha menghilangkan nikmat kepada orang lain, bagaimanapun usahanya, kalau Allah menakdirkan nikmat itu untuk seseorang, tidak ada yang mampu menghalanginya. Ya, itu cemburu ini diobati dengan cara mengingat bahwa setiap dari nikmat Allah Subhanahu wa taala itu telah ditetapkan, tidak lagi yang bisa merubahnya. Dan yang kedua, ini diobati dengan cara dia banyak bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diobati cemburuan ini dengan dia mencintai kebaikan untuk saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta untuk saudaranya atau dicintai untuk orang lain. Ya. Kemudian yang keempat, dia hilangkan kecemburuan ini kalau dia ketahui bahwa itu sebuah dosa dan dosa itu akan dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari di depan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua dan selalu mensucikan hati-hati kita semua dari segala hal yang membahayakannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawwadul karim. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik para pendengar Anas Radio, kali ini ada penanya yang ingin langsung bertanya lewat jalur Skype. Kita tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal? Alhamdulillah, khair. Hayakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Langsung saja, silakan. Begini Ustaz, ana Abu Abdurrahman dari Jakarta, ingin bertanya tentang ain, Ustaz, penyakit ain. Yang pertama, bagaimana tanda-tanda seseorang itu terkena penyakit ain? Lalu kemudian yang kedua, bisakah penyakit ain diperantarai oleh foto? Jadi bukan karena melihat langsung. Gitu aja, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fiik Abu Abdurrahman. Wa jazakallahu khairan, dan semoga Allah memberkahi antum, dan juga jazakallahu khairan ala Abu Umar dan seluruh para pendengar Anas Radio. Berkaitan dengan penyakit ain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu haqqun." Ain itu adalah hak. Ya. Al-ainu haqqun. Penyakit ain adalah hak, yaitu benar adanya. Dan ini sabda dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa penyakit ain itu benar menimpa. Ya. Karena itu dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW memerintah kita untuk berlindung darinya. Ista'idu minal ain. Berlindunglah kalian kepada Allah dari penyakit ain tersebut. Ya. Nah. Dan di dalam sebuah riwayat yang lain, ya, itu di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu haqqun, walau kana syai'un sabaqa al-qadar, sabaqathu al-ain. Wa idza istagsiltum fagsilu." Ain itu adalah hak, benar adanya. Ya. Andai kata ada sesuatu yang mendahului takdir, maka itu telah didahului oleh ain. Jadi maksudnya segala sesuatu ditakdirkan. Tapi andai kata ada sesuatu yang mendahului takdir, maka akan didahului oleh ain, karena ini penekanan bahwa ain itu benar-benar terjadi. Ya. Dan ini juga penekanan bahwa seluruh dari ain itu semuanya dengan takdir Allah. Tidak akan terjadi ain tersebut kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkannya. Ya. Maka di dalam hadis yang saya sampaikan tadi secara umum, ya, terdapat penjelasan bahwa adanya ain itu adalah suatu hal yang hak, benar adanya di dalam syariat kita. Dan ini menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah menurut kesepakatan ahli sunnah. Tidak ada silang pendapat di dalamnya. Tidak ada silang pendapat di dalamnya. Ya, jadi seorang kadang melihat orang lain, ya, maka dengan pandangan yang hasad ditunggangi oleh syaitan, ditimpakan penyakit kepada orang tersebut. Ya, dia timpakan kemudaratan kepada orang itu. Dan dia melihat kepada rumah seorang,
sangat bagus. Ya. Pandangan mata yang hasad ada madarat di rumah tersebut. Ada madarat yang terjadi di rumah tersebut. Ini yang dimaksud dengan penyakit ain. Dan di Rasulullah SAW sebab kata di waidat kusiltum waidat kusiltum fagsilu. Apabila kalian diminta mandi, maka mandilah. Jadi orang yang dituduh atau dicurigai menimpakan ain, ya, kalau diminta mandi, maka disuruh mandi. Kemudian dari bekas mandinya itu dipakai mandi oleh orang yang terkena ain, sehingga dengan izin Allah itu akan menjadi sebab kesembuhannya. Hanya saja perlu saya ingatkan kembali bahwa ain itu terjadi dengan takdir Allah. Dan sepanjang seorang hamba selalu bertawakal kepada Allah, membentengi dirinya dengan zikir dan wirid-wirid yang dia baca selepas sholat, yang dia baca pagi dan sore, yang dia baca ketika tidur, yang dia baca ketika bangun tidur. Ini insyaallah taala dari hal-hal yang menjaganya. Ya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah ain itu bisa diperantai. Baik, saya lanjutkan kembali. Penyakit ain berkaitan dengan penyakit ain yang diperantarai oleh foto, bukan karena melihat langsung. Saya katakan bahwa itu bukan ain, tapi ini pembahasannya berkaitan dengan perdukunan, berkaitan dengan sihir. Sebab ain itu kaitannya dengan melihat dengan mata, karena itu disebut sebagai ain. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Ya, para pendengar Anas Radio, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya dari saudara kita Al-Ah Abu Fauzan. Pertanyaannya Ustaz, ini soal tanah Palestina. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan tanah Palestina ini, utamanya di Baitul Maqdis? Apakah harus kita pertahankan atau kita biarkan saja diberangus sama orang Yahudi? Begitu pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik, ini pertanyaan yang bagus dari Al-Ah Abu Fauzan. Ya, dan sebenarnya pertanyaan ini semuanya dimaklumi oleh umat Islam. Ya, bahwa tidak seorang muslim pun dan rela melihat tanah dari saudaranya dirampas. Ya, dan tidak ada seorang muslim pun yang rela saudara-saudaranya tertindas. Dan dimaklumi bahwa Baitul Maqdis, ya Palestina, yang padanya Baitul Maqdis itu dari tanah umat Islam, dari wilayah kaum muslimin. Nah, karena itulah, ya, harus diketahui bahwa seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan dengan keberadaannya di suatu tanah, itu adalah nikmat yang hendaknya dia jaga. Nikmat yang hendaknya dia jaga dan hendaknya dia syukuri. Hendaknya dia jaga dan hendaknya dia syukuri. Dan kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi bantuan terhadap setiap masalah yang mereka hadapi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan seluruh musuh-musuh mereka dari kalangan Yahudi maupun siapa yang mendukung mereka dari kalangan kaum munafikin. Ya. Dan saya juga ingin ingatkan bahwa kejadian di Palestina itu suatu kejadian yang dilihat dari banyak sudut. Dilihat dari banyak sudut. Ya, ada sudut pandang orang-orang umum di dalamnya, kaum muslimin secara umum. Melihat kaum muslimin tertindas, harus ditolong, mereka dizalimi, kita harus menolong. Nah, ini adalah sudut pandang, ya, dan seluruhnya dari kaum muslimin tentunya hal tersebut. Ya, ya, tidak semua orang bisa memandang ke sana memberikan solusi yang tepat. Ya, karena itu kita lihat dari keberadaan sebagian kejadian yang terjadi di Palestina, dari beberapa serangan terhadap orang-orang Yahudi, ya, ternyata serangan-serangan tersebut, ya, kebanyakannya memberikan korban kerugian yang lebih besar untuk kaum muslimin. Yahudi mati 7, kaum muslimin mati 70.
Ya, jumlah yang lebih banyak. Dan yang tentunya tidak senilai dengan harga nyawa dan darah kaum muslimin. Karena itu harus dipertimbangkan antara kemaslahatan dan kemafsadatan. Dan yang berpikir dalam hal ini adalah orang-orang yang berilmu. Ya, bukan hanya mempertimbangkan semangat gagah. Ya, sebab kalau hanya mempertimbangkan selamat, hanya mengandalkan semangat saja, ya, semua orang punya semangat. Tapi di sinilah umat Islam. Mereka dituntun dengan ilmu agama. Ada para ulama yang menuntun. Nah, karena itu hendaknya semuanya terikat dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barakallahu fiik. Ya. Yang berikutnya, alhamdulillah Ustaz, ini pertanyaan indah ke fikih muamalah dari seorang akhwat. Apabila kita memberi pekerjaan kepada orang lain, seperti misalnya memberikan proyek-proyek untuk kontraktor, lalu kita meminta komisi kepada kontraktor tersebut, bagaimana hukumnya Ustaz? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Berkaitan dengan pertanyaan ini, saya perlu menjelaskan pada dua hal. Hal yang pertama, ya, di dalam masalah mengambil komisi atau mengambil komisi dalam sebuah kerjasama itu boleh saja, ya, boleh saja, sepanjang kaitannya dengan masalah kerjasama. Ya, ada persyaratan di dalamnya, ada bentuk kerja, apakah persyaratan dalam bentuk modal ataupun dalam bentuk wibawa atau jasa di dalamnya. Kemudian yang kedua, harus diketahui bahwa pemberian proyek kepada kontraktor ini tentunya perlu di dalam masalah mengambil komisi, si pemberi proyek mengambil komisi dari kontraktor, perlu dilihat tentang kondisi dan keadaan si pemberi proyek ini. Kalau si pemberi proyek adalah orang yang bekerja di dalam kantor tersebut atau di dalam perusahaan tersebut, sudah digaji di dalamnya, lalu dia meminta komisi, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, inilah bentuk riba yang dilarang. Siapa yang sudah digaji atas sebuah pekerjaan, misalnya kepala kantor sudah digaji untuk sebuah pekerjaan, kepala dinas sudah digaji sebagai kepala dinas. Ya, harusnya apabila ada proyek di kantor atau di dinasnya, dia serahkan tanpa mengambil imbalan. Buat mengambil imbalan dan komisi di dalamnya itu bentuk dari riba. Ya, bentuk dari riba dan menyalahgunakan amanah kerja. Tapi kalau misalnya si pemberi proyek dia adalah pihak lain, tidak ada kaitannya dengan pemilik proyek, maka ini tidak ada masalah, insyaallah taala, untuk meminta komisi padanya. Ya, Allah taala. Ya, alhamdulillah Ustaz. Ini pertanyaan dari seorang akhwat. Ana ingin menggunakan cadar, tapi suami belum mengizinkan karena banyak faktor penyebabnya. Suami mengambil hukum yang sunnah untuk masalah ini. Apa yang sebaiknya Ana lakukan, Ustaz? Lebih mentaati suami atau Ana tetap menggunakan cadar tersebut? Ya, pertama, seorang di dalam masalah yang seperti ini, ya, dia melihat melakukan kebidahan. Ketika dinasihati, kadang mereka mengatakan kamu ikut aliran apa? Mohon bimbingan ya Ustaz. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Effendi Surabaya. Ya. Pertama, masalah bidah ini tentunya dia fenomena yang mengganggu kaum muslimin dan bahaya yang sangat besar. Sebab bidah itu artinya membuat perkara baru dalam agama. Bidah juga artinya adalah koreksi terhadap Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya telah menyempurnakan agama. Ya, karena itu, apabila dia berbuat perkara baru dalam agama, itu artinya dia mengoreksi Allah dan mengoreksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi bahaya di belakang perkara bidah tersebut. Ya.
Cuman saya memang perlu memberikan nasihat bahwa banyak dari perkara bidah itu sudah masyarakat menjadi adat istiadat tertanam di tengah manusia, sudah mendarah daging. Ya, nah, itu dalam mengubahnya itu perlu cara yang baik, perlu kesabaran, perlu hikmah. Ya, perlu hikmah. Ya, jadi semuanya untuk seorang memiliki cara yang baik dan hikmah dalam berubah, dia perlu mempelajari sunnah itu apa, bidah itu apa, sehingga dia tepat di dalam memberikan nasihat. Nah, itu semampu mungkin dia nasihati orang tua ya, terhadap bidah yang dia lakukan, dia nasihati dengan cara yang baik, ya, dengan mengingat. Ya, kadang-kadang orang tua menganggap bahwa sang anak ini belajar ke dalam aliran tertentu. Padahal tidak mesti. Ya, perintah menjadi ukuran adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang tua diajak untuk kembali dalam hal tersebut. Ya, karena sekali lagi perlu saling menasihati dengan cara yang baik, ya, dengan hikmah untuk mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada semuanya. Ya. Silahkan, Abu Umar. Ya, Ustaz. Ya, silahkan, Abu Umar. Ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini ada pertanyaan, Ustaz, di fikih wasiat dari Al-Ah Andi di email hotmail.com. Jika orang tua laki-laki menitipkan wasiat yang menyalahi syariat, seperti pada kasus terkadang orang tua kami meninggalkan wasiat itu bagian anak perempuan dan laki-laki sama banyak. Nah, sedang pengetahuan yang kami tahu bagian anak perempuan adalah setengah dari bagian anak laki-laki. Nah, apakah wasiat seperti ini yang batil ini boleh dilaksanakan, Ustaz? Silakan. Ya, barakallahu fiik Andi. Berkaitan dengan wasiat. Wasiat itu dari orang tua dilaksanakan apabila wasiatnya dalam hal yang baik. Ya. Terus dalam Al-Quran dikatakan ghairu mudar, ya, wasiat yang tidak membahayakan. Jadi sepanjang wasiat itu membahayakan atau wasiat yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan. Tidak boleh dilaksanakan. Kalau ditetapkan di dalam Al-Quran, lidzakari mithlu haddil unsayayn. Untuk laki-laki dia mendapatkan bagian 2 kali bagian perempuan. Dan itu yang harus dilaksanakan. Karena itu kalau orang tua berwasiat, kalau dia meninggal, ya, warisan dibagi 1/2 antara laki-laki dan perempuan semuanya sama. Maka ini adalah wasiat yang tidak boleh dilaksanakan dengan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ya, Ustaz, ada pertanyaan berikutnya. Ini di fikih munakahat. Misalnya kalau seseorang sedang ta'aruf begitu, ini mungkin maksudnya di hitbah. Apakah tidak boleh menerima tawaran dari saudara yang lain? Ya, silakan, Ustaz. Ya, ini kelihatannya penanya bertanya tentang masalah lamaran. Ya, jadi ta'aruf dalam proses lamaran, ya, sudah saling menukar biodata. Kalau sepanjang menukar biodata itu belum masuk ke dalam bentuk lamaran diterima. Kalau sekedar biodata saja, ya, pihak yang lain juga boleh masuk. Pihak yang lain juga boleh masuk. Tapi kalau lamaran sudah diterima, kemudian datang orang lain yang melamar, ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yakhthub ala khitbati akhi, dan tidak boleh seorang itu berkhitbah melamar di atas lamaran saudaranya. Itu yang dilarang. Adapun kalau baru sekedar penawaran, ada yang melamar ini dan melamar itu, ya, itu tidak ada masalah. Sebagai sahabat datang kepada Nabi dan menanyakan bahwa ada 2 orang yang melamarnya, siapa yang dia terima, minta pertimbangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Ya, Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair. Ini ada pertanyaan lagi dari saudara kita, Anto. Kalau mau berpoligami, apakah harus izin sama istri, Ustaz? Ya, silakan. Ya, barakallahu fiik Anto, pertanyaannya sangat bagus. Ya. Kalau saya jawab dari sisi hukum, apakah harus izin istri?
Jawabannya tidak harus ibn istri. Dari syarat nikah tidak ada disebut oleh para ulama fikih harus disetujui oleh istri pertama. Ya, jadi tanpa ibn istri pun poligami itu syah. Hanya saja kalau ingin nasihat, saya beri nasihat bahwa pernikahan itu tujuannya adalah membangun ibadah kepada Allah. Ya. Dan seorang yang ingin membangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus menjaga segala kondisi yang menyebabkan dia bisa beribadah kepada Allah. Jangan sampai dia berpoligami, tapi hasilnya di belakang adalah bukannya membangun ibadah kepada Allah, tapi membuat rintinju atau membuat perseteruan yang berkepanjangan. Dan ini tentunya adalah perkara yang tidak membantu. Jadi sepanjang seorang itu ingin melakukan hal yang baik, maka baiknya dia menyempurnakan kebaikan tersebut ya dengan hal-hal yang mendukung ya kebaikan itu menjadi lebih baik di masa mendatang. Ya, wallahu ta'ala. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz dari saudara kita Al-Ah Ardi Seto di Yogyakarta. Bagaimana hukum bekerja di perusahaan asing yang katanya notabene pemiliknya seorang yang kafir, Ustaz? Ya. Ya, masalah pemilik perusahaan apakah dia kafir atau muslim itu tidak ada perbedaan. Ya, boleh seorang bekerja kepada muslim dan seorang boleh bekerja kepada kafir. Sebab hubungan kerja itu tidak ada kaitannya dengan masalah loyalitas. Ya. Hanya saja yang perlu dipertimbangkan pekerjaan yang dia lakukan. Pekerjaan yang dia lakukan adalah apakah pekerjaan yang dihalalkan atau yang diharamkan, itu sih. Kalau pekerjaannya dihalalkan, maka boleh saja dia kerja di perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri, pemiliknya muslim maupun kafir. Ya, silakan Ustaz. Kita berikutnya dari saudara kita Heri. Nah, beliau bertanya, tolong kasih tahu tata cara sholat dan doa yang pantas saat melakukan sholat birrul walidain. Ini sepertinya menyangka ada sholat yang bernama sholat birrul walidain. Tapi doanya jangan terlalu panjang dan doanya seperti apa, Ustaz? Ya. Ya. Pertama, saya tidak mengetahui ada sholat yang disebut dengan nama sholat birrul walidain. Ya. Sholat itu adalah sebuah ibadah. Dan ibadah itu dalam disyariatannya harus dilakukan berdasarkan tuntunan dari Al-Quran maupun hadits Rasulullah SAW. Dan sholat-sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW sangat banyak. Ya, dalam hadits-hadits yang sahih. Dan tidak ada dalam hadits yang sahih sholat yang disebut dengan nama sholat birrul walidain. Pertanyaannya, apakah sholat wanita itu imamnya sejajar dengan makmumnya? Kemudian apakah selesai salam, imamnya menghadap ke makmum? Ya, Ustaz. Baik, saya jawab ya. Ya, silakan Ustaz. Untuk posisi seorang perempuan sebagai imam di antara para perempuan, itu ada dua kaifiyat. Kaifiyat yang pertama yang ingin dilakukan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan para sahabat, yaitu para perempuan berada imam perempuan berada di tengah-tengah mereka. Ya, dalam satu saf misalnya, terdepan imamnya berada di saf terdepan, berada di bagian tengah. Dan yang kedua adalah perempuan sama dengan laki-laki, imamnya di depan, perempuan di belakang. Termasuk di dalam keumuman hadits-hadits tentang salat berjamaah dan asal di dalam hukum laki-laki sama dengan perempuan. Jadi itu dua kaifiyat. Ya wallahu ta'ala. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Ana seorang PNS
dan ingin belajar ke negeri Yaman. Tapi orang tua melarang. Apakah harus taat kepada orang tua dalam hal ini? Ya. Ya, saya sudah terangkan tadi ya di dalam masalah seorang penuntut ilmu, ya ilmu apa yang dia tuntut, kemudian keperluan orang tua, ya dari memahaminya itu apa, ini semuanya dipertimbangkan. Dari mengetahui hal tersebut diketahui jawabannya iya atau tidak. Dan ini saya sudah uraikan di awal pertemuan. Barakallahu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada guru kita Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Zulfi. Alhamdulillah sudah berjalan 1 jam pertemuan ketiga dari bincang dan tanya jawab acara Problema Muslim di Anas Radio. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemanfaatan kepada acara kita semua. Mungkin guru kita Al-Ustaz Zul mau memberikan beberapa nasihat terakhir kepada kita semua. Ya Ustaz. Baik, saya nasihatkan untuk diri saya dan kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, juga kepada seluruh kru Anas Radio, untuk kita semua selalu menjaga diri kita di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Ya, ihris ala ma yanfa'uk wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jil. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah, walaupun pada semuanya ada kebaikan. Karena itu bersemangatlah pada hal yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan selalu kepada Allah dan jangan engkau merasa lemah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan wilayah kepada kita semua. Wallahu taala alam. Dan tentunya banyak kekurangan pada pertemuan malam hari ini, dan saya mohon dimaafkan untuk itu. Ya. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Zunusi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan merahmati beliau dan selalu memberi kesehatan kepada beliau untuk selalu bisa bersama kita dalam acara Problema Muslim, baik di pertemuan hari ini dan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik para pendengar Anas Radio, kami dari pihak Anas Radio pun mengucapkan banyak terima kasih dan tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai kekurangan di penyelenggaraan acara Problema Muslim pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita akan memperbaikinya dengan tetap optimis ke depan, ya, sesuai dengan nasihat guru kita tadi Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Zunusi, bahwa subhanallah kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kekurangan dan hal-hal yang terjadi pada diri kita. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.